Pernah kepikiran nggak sih, gimana caranya aturan-aturan dari tradisi yang usianya udah ribuan tahun itu bisa tetap relevan sampai sekarang? Nah, hari ini kita bakal bedah kisah luar biasa di balik mazhab Syafi'i. Anggap aja ini kayak sistem operasi hukum Islam yang udah bertahan dan terus berkembang selama lebih dari 1.200 tahun. Yuk kita lihat gimana semua ini dimulai. Jadi, apa sih rahasianya? Gimana sebuah gagasan, sebuah cara berpikir, bisa nggak cuma selamat dari ujian waktu, tapi juga tumbuh subur dan jadi panduan buat jutaan orang di seluruh dunia? Ini bukan cuma soal sejarah loh. Ini adalah cerita tentang bagaimana sebuah ide bisa menjadi abadi. Oke, pertama-tama apa sih mazhab itu? Jangan bayangin ini kayak buku resep yang isinya cuma daftar aturan jadi ya. Mazhab itu lebih mirip kayak sekolah masak. Dia ngajarin sebuah metode atau cara buat mengolah bahan-bahan hukum yang ada. Dan koki utama di balik sekolah yang akan kita bahas ini adalah seorang jenius bernama Imam Asy-Syafi'i. Coba bayangin sebuah dunia di mana setiap orang menafsirkan hukum pakai cara mereka sendiri. Wah, bisa jadi agak kacau kan? Nah, itulah masalah yang dilihat oleh Imam Asy-Syafi'i. Beliau sadar perlunya sebuah jembatan, sebuah kerangka kerja yang logis dan konsisten untuk menyatukan semua penafsiran yang beda-beda ini jadi satu sistem yang kokoh. Terus solusinya apa dong? Beliau nggak cuma sekedar nambah lubang, tapi benar-benar membangun sebuah fondasi baru dari nol. Beliau merancang sebuah sistem dengan 5 pilar utama yang jadi cetak biru bagi seluruh mazhabnya. Nah, ini dia kelima pilarnya, dan urutannya ini penting banget. Di puncak tentu saja ada Al-Quran. Tepat di bawahnya ada sunnah, yaitu tradisi Nabi. Terus ada konsensus para ahli hukum atau ijma. Lalu perkataan para sahabat. Dan yang terakhir, kalau semua itu belum menjawab, baru deh dipakai penalaran analogis atau kias. Dengan menciptakan hierarki yang jelas ini, beliau membangun sebuah sistem yang nggak cuma logis, tapi juga sangat bisa diandalkan. Sekarang, kita masuk ke sesuatu yang jadi jantung dari seluruh pemikiran Syafi'i. Sebuah prinsip yang kuat banget yang menunjukkan komitmen mutlak beliau pada pilar kedua, tradisi otentik dari Nabi atau yang kita kenal sebagai hadis. Coba deh, dengerin ini. Imam Asy-Syafi'i pernah bilang, jika hadisnya sahih, maka itulah mazhabku. Ini adalah pernyataan yang revolusioner pada masanya. Intinya, beliau mau bilang kalau kebenaran dari sumber asli itu jauh lebih penting daripada opininya sendiri. Ini kayak semacam tombol reset yang memastikan pemikirannya nggak akan pernah melenceng jauh. Dan beliau nggak berhenti di situ aja. Coba bayangin, kerendahan hati seorang pemikir besar yang ngomong gini, kalau buku saya bertentangan dengan sunnah, ya ikuti sunnah dan tinggalkan perkataan saya. Ini tuh ibarat seorang ilmuwan yang ngasih alat ke semua orang buat menguji teorinya sendiri. Fokusnya bukan pada kultus individu, tapi pada pencarian kebenaran. Dan buat mastiin nggak ada keraguan sedikit pun, beliau ngomong dengan sangat tegas, kalau aku berkata bertentangan dengan Nabi, ketahuilah bahwa akalku telah pergi. Wah, ini adalah pernyataan pemungkas tentang kesetiaan pada prinsip. Filosofi inilah yang jadi batu penjuru yang bikin bangunannya begitu kokoh selama berabad-abad. Dengan semua aturan dan prinsip yang sekokoh ini, mungkin kita mikir, mazhab ini kaku banget, ya kan? Nah, disinilah letak kejeniusannya. Mazhab Syafi'i itu ternyata sebuah sistem yang hidup, yang bisa beradaptasi dan berevolusi, bahkan di tangan pendirinya sendiri. Buktinya bisa kita lihat di konsep Qaul Qadim dan Qaul Jadid. Ini istilah untuk pendapat lama beliau waktu masih di Irak dan pendapat baru setelah pindah ke Mesir. Artinya apa? Artinya Imam Asy-Syafi'i sendiri nggak ragu buat merevisi pemikirannya ketika nemu data atau konteks baru. Beliau nggak cuma membangun sebuah sistem, tapi juga nunjukin cara untuk terus memperbaikinya. Sebuah ide hebat bisa lahir dari satu orang, tapi gimana caranya bikin ide itu bertahan selamanya? Disinilah peran para pewaris jadi penting banget. Warisan Imam Syafi'i nggak akan ada artinya tanpa para ulama penerus yang bekerja keras buat menjaga, menyaring, dan menyempurnakannya. Perjalanan mazhab ini bisa kita lihat kayak 4 babak besar. Pertama, fase perintisan, saat sang imam meletakkan fondasinya. Lalu, fase penyebaran, di mana murid-muridnya bawa ajaran ini ke seluruh penjuru dunia. Terus, ada fase yang krusial banget, penyaringan. Di sini semuanya diuji dan dirapikan. Dan akhirnya, fase penetapan, di mana mazhab ini jadi standar emas seperti yang kita kenal sekarang. Nah, di fase penyaringan ini, ada 2 nama yang paling bersinar, Imam Ar-Rafi'i dan Imam An-Nawawi. Anggap aja mereka ini kayak kepala editor atau pustakawan agung dari mazhab ini. Mereka mengambil semua pemikiran, pendapat, dan catatan yang ada, lalu menyisir,
memverifikasi, dan mengaturnya jadi sebuah perpustakaan yang rapi dan terstruktur. Hasil kerja keras mereka berdua inilah yang jadi kitab rujukan resmi untuk mazhab Syafi'i. Mereka mengubah kumpulan ide yang kompleks jadi sebuah sistem yang bisa diakses dan dipelajari oleh siapa saja dari generasi ke generasi. Merekalah yang memastikan warisan ini tetap hidup. Jadi, setelah melihat semua ini, kita bisa balik lagi ke pertanyaan awal kita. Mazhab Syafi'i itu bukan sekedar daftar aturan. Dia adalah sebuah mesin pemikir, sebuah sistem operasi untuk menalar hukum, yang dibangun di atas prinsip-prinsip yang sangat kuat dan sudah teruji oleh waktu. Kisah mazhab Syafi'i ini mengajarkan kita sesuatu yang universal. Sebuah ide bisa jadi abadi kalau ia punya 3 hal: prinsip yang kuat, kemauan untuk beradaptasi, dan orang-orang yang berdedikasi untuk merawatnya. Jadi pertanyaan untuk kita semua adalah, ide apa ya yang menurut kita layak untuk diwariskan selama 1000 tahun ke depan? Jawabannya, mungkin ada di dalam prinsip-prinsip yang sudah kita bahas hari ini.